Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Ica. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan channel aku ya. Semoga teman-teman gak bosan dengan video yang aku bagikan. Yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya biar dapat video terbaru dari aku. Video kali ini aku tuh jalan-jalan ya sama Pak Su dan sama kawan-kawannya. Kawannya sih cuma satu ya, sama istrinya itu. Dan ini mobil teman Pak Su ya teman-teman. Aku tuh bawa anak dua dan kawan Pak Su itu dua anak juga. Yang satu di depan itu yang nyetir ya. Dan ini lagi perjalanan kami mau ke Bakso Prasmanan. Alhamdulillah ya, aku tuh diajak ke sini sama Pak Su. Sebenarnya sih kami tuh nggak ada janjian ya akunya pakai mobil, dan aku tuh nggak ada minta dikasih pakai mobil kalau pergi-pergi ke Bakso Prasmanan. Dan tiba-tiba aja Pak Su itu dijemput aja pakai mobil, dan aku tuh kaget. Awalnya tuh aku ngira pakai motor ya ke sininya, dan aku tuh mikir kan kalau Pak Su itu kan ngajak aku tuh sebenarnya siang, pagi lah ya, pagi sekitaran jam 7 jam 8 gitu. Tapi Pak Su itu mendadak ditelepon untuk kerja hari itu juga, ya udah diundur untuk malamnya aja. Dan aku mikir kan kalau pulang dari kerja itu bukannya capek ya, apalagi kan Pak Su itu kerjanya bangunan ya teman-teman. Singkat cerita, Pak Su itu udah pulang ya sekitaran jam 4 sore ya, dan dia tuh bilang siap-siap. Aku tuh nggak ada niat mau pergi ya teman-teman, dikarenakan aku tuh mikir Pak Su, maaf ya belibet. Aku tuh mikir Pak Su itu kan capek ya pulang dari kerja, jadi aku bilang gak usah pergilah, capek, udahlah cepet-cepet siap-siap katanya gitu. Dan aku tuh siap-siap ya, aturan kan aku mikirnya udahlah bawa anak satu aja gitu kan, bawa motor gede ya Vixen. Itu kan kalau bawa motor nih, bawa motor, iya sih bawa motor, kalau bawa anak itu dua ya kan susah juga ya kan. Dan lanjut, singkat ceritanya tiba-tiba aku udah siap-siap, dan aku tuh ngambil paket untuk si kakak dulu ya, tapi nggak aku videoin, dan juga aku tuh nggak unboxing videonya juga dikarenakan aku tuh buru-buru ya. Dan kok suamiku santai-santai aja gitu ya kan, anak-anak aku tuh udah aku siapkan kacamata ya masing-masing, karena takut debu aja ya, walaupun jalan arah ke Bakso Prasmanan itu jalannya aspal semua, enggak kayak jalan RAPP. Karena kalau jalan RAPP kan aspal ding, banyak tanah-tanah yang berdebu gitu ya teman-teman. Singkat cerita, mobil ini datang ya, aku tuh mikir, lah kok mobil ini datang gitu pas aku mau pergi gitu kan, padahal udah siap-siap nih gitu kan, rugi kalau udah siap-siap nggak pergi gitu, kenapa nggak dari tadi gitu kan. Nanti pasti nggak jadi tuh kata aku gitu. Nggak taunya, ayo bun, masuk katanya. Lah kok masuk, kita pakai mobil ini kata saya kan. Katanya iya ayo katanya, rupanya ada istrinya itu si kawannya, ada anaknya juga yang paling kecil ya. Aku juga lupa namanya. Terus ya udahlah, masuk kan, berangkat, dan tututut sampai ke apa namanya, ke jalan lalu lintas. Dan Pak Su itu sama kawannya itu rupanya ada yang mau dijumpain. Dan setelah sampai di rumah orang itu, Pak Su ngajak kami semua ke sini, alhamdulillah. Sebenarnya ya teman-teman, aku tak nggak ngebet ya, minta diajak ke sini ya, nggak minta aku tuh nggak maksa ya sama suami. Dia tuh tiba-tiba bilang ya udahlah besok pagi kita ke sana, katanya gitu. Pas malam-malam kan aku tuh ngeliat postingan Mbak Ayana ya, yang punya bakso prasmanan. Aku tuh ngeliat di TikTok jadi viral gitu teman-teman. Aku tuh kepengen kan, aku tuh pecinta bakso ya teman-teman. Dan Pak Su itu ngeliat, itu apa bun kok banyak kali baksonya katanya gitu kan. Dan aku bilang ini bakso prasmanan, itu belinya cuma 15.000 tapi banyak, tapi terserah kita mau sebanyak apa, yang penting habis dan gak mau bazir. Kalau mau bazir nanti mungkin didenda ya gitu kata aku kan ke Pak Su. Dan lanjut kata si Pasu, besok pagi
kita berangkat katanya. Jadi aku ngira dia tuh cuman bercanda gitu teman-teman, karena dia tuh aura-aura ngomongnya tuh aura bercanda gitu teman-teman. Dan aku tuh udahlah kata aku gitu kan, jangan berharap, karena aku tuh malas sekali berharap gitu teman-teman, karena udah pernah berharap kecewa gitu. Dan singkat cerita ya, akhirnya kami tuh berangkat juga, alhamdulillah udah sampai ya dengan tujuannya. Dan ini aku divideoin sama Kak Yani dik Kak Ani, namanya istri kawan Pak Suaku itu. Dan dia videoin aku, alhamdulillah, dan aku tuh minta dikirimin videonya untuk konten. Itu Mbak Ayana yang punya lapak bakso prasmanan di Kiat Jaya kalau nggak salah ya. Dia tuh menurut aku nih, ini dapat untung apa enggak ya, aku juga bingung. Baik kali orangnya gitu, semoga berkah dan sukses selalu Mbak Ayana. Yang di awalin video tadi itu si kakak yang memvideokannya jadi kurang bagus dan goyang-goyang. Yang ini kayak TikTok ini ya teman-teman, itu Kak Ani ya yang memvideokannya, dan itu yang punya lapak ya teman-teman. Aku tuh sebelum kesini aku udah persiapan nanya-nanya ke dia lewat komentar video dari dia ya, di akun apa tuh, akun toko hitam. Aduh belibet, aduh kalau udah bikin video ini suka lupa ya kalau mau diomongin apa. Dan setelah habis makan itu udah maghriban ya teman-teman, dan kami itu cus mau pulang. Sebelum pulang kami mampir dulu ngisi minyak mobil itu temannya, tapi apa namanya ya, kami tuh di dalam aja nggak ngapa-ngapain, diam karena Pak C itu lagi nelpon. Dan lanjut setelah ini kami tuh pulang, dan pulangnya itu mampir dulu ke pasar. Tapi pas aku di pasar nggak bikin video teman-teman karena buru-buru. Kak Ani itu kerjanya tuh di MBG teman-teman, jadi harus malam-malam tuh jam berapa aku nggak tahu ya dia berangkat. Yang penting setahu aku kalau dia berangkat itu malam-malam ya, karena kan dia tuh lewatnya depan rumah aku, jadi aku tahu kalau dia tuh kerja di MBG. Dan dia pun udah bilang gitu pergi berangkat kerja, ya udahlah gak usah divideoin nanti kelamaan gitu ya kan. Dan setelah itu aku tuh evaluasi belanja dan pengeluaran aku yang kemarin, dan yang penting yang tadi malam sama kemarin gitu teman-teman kalau nggak salah. Dan inilah ya belanjaan aku udah lupa ya, lihat aja ya teman-teman di videonya. Pengeluaran aku di awal Agustus dar der dor teman-teman, ya Allah, ya udahlah ya, yang penting rezekinya ngalir nggak apa-apa, yang penting uang banyak. Bercanda teman-teman. Mohon maaf, pendapatan nggak aku tulis ya teman-teman, itu privasi bagi aku ya, karena nanti takutnya ada hal yang tidak aku inginkan dan tidak aku mau nanti ya, takutnya ada hal-hal yang buruk, karena nanti takutnya kalau aku spill pendapatan Pak Su gitu. Dan cukup aku sama Pak Su yang tahu dan Tuhan yang tahu gitu. Dan lanjut, ini aku lagi mikir-mikir ya teman-teman, mikir pengeluaran apa aja ya. Aku tuh dalam beberapa hari ini aja pengeluarannya itu udah banyak ya, nggak bisa aku sebutkan, cukup yang di video aja yang aku sebutkan ya teman-teman. Aku tuh bingung ya, uang sedikit kayak gitu juga yang terbeli, uang banyak kayak gitu juga yang terbeli, aku tuh bingung gitu ya kan. Aku tuh udah apa ya, udah mikir keras gimana caranya aku tuh nggak boros, tapi kelihatannya aku tetap kayak gini juga gitu teman-teman. Tapi ya udahlah, aku bersyukur aja apa yang dapat aku lakukan. Dan alhamdulillah semenjak aku tuh udah pandai budgeting, udah pandai mengatur uang, dan lumayan lah udah bisa menunjang apa namanya ya, ekonomi keluarga gitu teman-teman, di saat Pak Su itu nanti nggak ada kerjaan. Dan itulah ya positifnya gitu, negatifnya aku juga nggak tahu ya, karena ya negatifnya ya karena aku kurang konsisten aja mungkin. Selama aku tuh ada budgeting ya teman-teman, aku tuh dan sama Pak Su itu
terelak lah dari hutang piutang ya teman-teman, kecuali hutang barang ya. Itu hutang barang seperti speaker, kulkas sama cash ya teman-teman. Salah ngomong akunya. Itu cash karena aku nabung waktu itu ya teman-teman. Bersusah payah itu aku nabungnya. Tapi kalau speaker sama AC itu kehendak Pak Su itu teman-teman. Sebenarnya aku bilang nggak usah beli kredit karena harganya itu tinggi. Aturan harganya cuma 3 juta jadi 5 juta teman-teman, 5 juta lebih, hampir 6 juta gitu speaker ya. Kalau AC saya lupa. Dan Pak Su itu nggak apa-apa katanya karena dia tuh ngebet pengen punya speaker dan AC. Ya udah aku setujuin. Awalnya sih aku nggak setuju ya teman-teman, biar beli cash aja gitu, tapi dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, mungkin ada aja rezekinya. Dan aku berdoa pada Tuhan semoga rezeki Pak Su itu nggak terputus dan lancar terus, amin amin ya robbal alamin. Oh ya, teman-teman lagi ngapain nih nonton video aku dan jam berapa aja nih nonton video aku? Boleh ya komen di kolom komentar. Lanjut ya, aku sebutkan yang pertama ya, bayar utang itu karena Pak Si itu ada berhutang gitu, dia tuh nggak mau minjem sama aku ya. Padahal aku tuh punya uang, tapi aku tuh gimana ya? Kalau Pak Si itu minjem uang ke istrinya, pasti dia bilang utang sih sebenarnya, tapi bayarnya itu sambil itu tuh untuk belanja gitu teman-teman. Jadi hutang yang dia pinjam itu nggak balik gitu teman-teman. Dan aku ya udahlah, aku selalu ngomong tuh kalau ke Pak Seto bilang, ada uang nggak bun gitu, nggak ada gitu aku bilang gitu. Ya gimana lagi ya, karena aku tuh butuh uang untuk dana jaga-jaga karena kita ini kan hidupnya nggak tahu ke depannya ya teman-teman. Dan lanjut yang kedua, makan-makan gitu ya, yang bakso prasmanan habisnya itu 138.000 ya. Dan nomor 3, minyak makan ya 2 kilo aku tuh beli di pasar Simpang Langgam namanya. Aku juga nggak tahu namanya di daerah mana itu, yang tahu aku Simpang Langgam itu dengan harga 38.000. Dan hari ini ya, di hari Rabu ini aku ngeliat di pasar aku tuh minyaknya harganya 2 kilo tuh 35.000. Ya udah nggak apa-apa. Dan nomor 4, Raiko plus garam itu aku beli 5.000. Dan nomor 5, ikan teri di pasar pas aku singgah itu ya teman-teman, aku tuh beli ikan teri 1 os dengan harga 10.000. Lanjut sehingga beli sate ya untuk mertua laki-laki dan orang tuaku, ibu aku ya. Ayah aku tuh kurang suka sate jadi aku tak kasih ya teman-teman. Mohon maaf aku tuh nggak bisa menyebutkan satu persatu dikarenakan videonya udah mau habis ya. Dan akhirnya tuh totalnya dengan 1.008.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.